Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita masih melanjutkan ya video sebelumnya. Kita sekarang masih lanjut tentang pengenalan Python ya. Nah, setelah sebelumnya perkenalan tentang sejarahnya Python gitu, cara instalasi atau apa gitu kan ya. Sekarang kita mulai 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 berkenalan dengan Python gitu kan ya. Oke, dasar-dasar Python ya teman-teman. Kita mulai belajar bagaimana menulis sintak dan semacamnya di sini ya di video ini. Oke, sintak dasar dari Python teman-teman gitu kan ya. Itu kita kalau seandainya mau nyoba gitu kan ya, itu pertama kali kita bisa menggunakan fungsi print gitu kan ya. Digunakan untuk mencetak gitu kan ya. Print buka kurung tutup kurung gitu ya. Terus di dalamnya ada petik misalkan di sini hello world. Ini tandanya string gitu kan ya. Print hello world gitu. Jadi kalau seandainya mau kita uh, nyetak sesuatu. Oke. Kemudian setelah tadi sintak dasarnya gitu ya, print hello world. Nah, sekarang kita punya aturan-aturan ketika kita mau menulis di Python gitu kan ya, biar tidak salah gitu kan ya. Oke, aturan yang pertama adalah penulisan satu statement tidak diakhiri dengan titik koma. Ya. Sedangkan bila kita ingin menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, maka kita harus memisahkannya dengan titik koma. Contohnya begini. eh Print hello world gitu kan ya. Kemudian di sini ada print belajar Python di sistem informasi gitu kan ya. Nama saya misalkan Rahmat Fauzi. Nah, ini contoh yang tidak diakhiri oleh tanda titik koma gitu seperti ini. Jadi penulisannya itu jangan ada titik koma di antara statement-statement gitu. Tapi kalau seandainya kita nulisnya itu dalam satu baris gitu kan ya, itu sebaiknya ya ada titik komanya. Tapi ini sangat tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Ya bikin orang bingung gitu kan ya. Lihat kayak gini contohnya. Print hello titik koma print word titik koma print bla 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 ini lagi. Jadi banyak banyak printnya daripada seperti ini gitu ya, tidak karena membingungkan gitu kan ya. Mending seperti ini gitu ya yang di bawah ini. Jadi print hello world, print belajar Python bla 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 gitu kan ya seperti itu. Jadi sebaiknya yang bawah ini daripada yang atas gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah penulisan string pada Python. String adalah teks atau kumpulan dari karakter, gitu kan ya. String dalam pemrograman biasanya ditulis dengan dibungkus menggunakan tanda petik, bisa menggunakan petik tunggal ataupun petik ganda, atau bisa juga menggunakan triple sebagai tanda petiknya gitu. Contoh gimana Pak? Contohnya gini, string judul misalkan, judul sama dengan petik 2 belajar pemrograman Python sampai bisa. Penulis misalkan saya Rahmat Fauzi. Jadi ini sebenarnya ini tuh variabel gitu ya teman-teman. Judul penulis ini variabel. Sedangkan ini adalah tipe datanya string dimasukkan ke sini. Kemarin kan video sebelumnya kan saya sudah mengilustrasikan ya. Jadi ini tuh adalah tipe datanya string kemudian dimasukin ke dalam variabel. Ini variabel judul gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ini judul petik 3 juga bisa. Ya, petik 3 bisa, petik 2 bisa, petik 1 bisa. Yaitu penulisan string pada Python ya, dengan tanda petik. Oke, lanjut. Kemudian penulisan case pada Python ya. Aturan sintak ini Python bersifat case sensitif. Artinya apa? Artinya huruf besar dengan huruf kecil memiliki perbedaan. Sebagai contoh, jika kita menggunakan fungsi print dengan huruf kecil akan berhasil. Tapi kalau seandainya kita menggunakan printnya kapital atau print besar semua, maka akan pesan error gitu kan ya seperti ini. Contoh, oh enggak, ini kalau di contohnya ini adalah contoh style aja ya gitu. Tapi maksudnya di sini adalah uh, kalau kalau ini nih maksudnya, ini J-nya kecil gitu kan ya dengan ini J-nya gede. Ini
variabelnya udah dianggap berbeda gitu. Jadi maksudnya kalau seandainya huruf kecil dan huruf gede, huruf besar gitu kan ya, itu memiliki arti perbedaan artinya gitu ya. Jadi kalau besar kecil di Python itu mempengaruhi gitu kayak. Jadi kalau print kecil, print gede itu beda gitu. Sama dengan ini. Ini variabel, satu variabel judul, dianggapnya satu variabel. Ini dua, ini variabel dua karena J-nya gede gitu kan ya. Jadi ini terbaca terpisah. Itu seperti itu maksudnya. Oke, lanjut. Kemudian penulisan blok program Python. Blok program adalah kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan dalam satu blok. Penulisan blok program harus ditambah indentasi, tab atau spasi 2 kali atau 4 kali. Ada beberapa macam blok program, blok percabangan, blok perulangan, blok fungsi, blok class, blok exception, blok with. Jadi misalkan gini, kalau seandainya ini kan kalau misalkan kayak gini kan satu lurus gitu ya, ngodingnya, tulis codingnya itu, tulis programnya itu lurus. Tapi kalau seandainya case-case tertentu gitu, program tertentu harus dipisahkan dengan indentasi atau tab gitu ya. Jadi teman-teman harus ngekliknya agak menjorok lah istilahnya gitu ya, agak masuk ke dalam. Itu untuk apa Pak? Maksudnya ketika kapan kita mau menggunakan seperti ini? Percabangan. Ya, percabangan tuh if ya kayak gini nih. If username bla 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 gitu kan ya. Print bla 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 gitu kan ya. Nah, jadi ini percabangan contohnya. Jadi if-nya yang atas ini adalah utamanya gitu ya, blok percabangan if. Nah, indentasi atau kita bikin tab atau bikin spasi menjorok ke dalam ini untuk statement berikutnya. Jadi kita harus bikin indentasi ke dalam. Terus kemudian perulangan juga sama gitu. Perulangan misalkan ini for ya. Perulangan kan bisa for, bisa while gitu kan ya. For i in rank ini print i gitu kan ya. Jadi seperti ini juga harus dikasih indentasi gitu, dikasih eh, apa namanya tab atau spasi 2 kali sampai 4 kali gitu kan seperti itu. Jadi jangan nulisnya lurus kayak gini nih. If username ini, username Rahmat Fauzi, print gini. Ini contoh yang salah. Jadi kadang itu bisa error gitu. Saya pernah ngoding gitu. Jadi kalau seandainya nggak ada indentasinya gitu kan ya, dia dianggap error seperti itu. Jadi harus menjorok gitu, print ke dalam gitu ya. Harus masuk ke dalam seperti yang di atas ini, seperti itu. Ini contoh yang benar, ini contoh yang kurang tepat ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian aturan sintak dasar berikutnya adalah cara menulis komentar. Ya, tanda komentar, eh, tanda komentar, gitu kan ya. Cara menulis komentar itu yang pertama dengan menggunakan tanda pagar. Nih, kayak gini. Tanda pagar ini adalah contoh komentar, gitu kan ya. Jadi kalau seandainya ada komentar, dia tidak akan dijalankan program ini. Jadi kata-kata ini tidak akan dijalankan, tidak ketika dikompil, ketika di run itu nggak akan dijalankan. Yang kedua berikutnya adalah menggunakan tanda petik. Tanda petik ini adalah komentar dengan petik ganda. Bisa juga dengan triple petik. Apa bedanya Pak dengan yang string? Kalau yang string tadi, yang awal itu kita di depannya gitu ya, ada variabelnya, ada variabel yang ditulis. Jadi ada variabel sama dengan ini. Tapi kalau seandainya kita tidak bikin variabel gitu kan, jadi depannya nggak ada variabelnya, dia dianggapnya komen gitu. Seperti itu. Ya. Jadi itu tadi aturan dasar ya, kurang lebih ada 5 itu kan ya tentang cara nulis-nulis di Python seperti itu. Jadi mohon difahami satu sama lain gitu kan ya. Gitu. Kemudian dasar Python berikutnya adalah, nah di Python teman-teman gitu kan ya, ada eh, kata kunci gitu kan ya, kata kunci yang biasa dipakai dalam coding gitu kan ya. Contohnya gimana Pak? Contohnya ada true, false, non, and, as, if, else gitu kan ya. Ini kata-kata logik kadang gitu ya. Kayak if ini apa, maka ini, then ini. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata kunci, kurang lebih ada 33 gitu kan ya. Jadi itu pasti kepake kata-kata ini gitu. Kelas gitu ya. Nah,
semua huruf ini adalah kecil gitu kan ya. Sejauh ini ada 33 kata kunci, semuanya kecil kecuali true, false, dan non itu tulisannya gede. True, false, non. Ini kapital. Yang lainnya itu kecil. Ya, yang lainnya kecil. If, else, import atau apa itu kecil. Jadi ini teman-teman yang nggak harus dihafal gitu ya. Cuma harus dipahami bahwa ini adalah kata kunci di Python. Oke, berikutnya kita uh, pengenal identifier di Python ya, ada istilah identifier juga. Pengenal adalah nama yang diberikan untuk menamai hal di Python seperti variabel, fungsi, kelas dan lainnya. Fungsinya adalah untuk membedakan antara satu entitas dengan yang lain, gitu kan ya. Contoh gini, aturan penulisan pengenal atau identifier. Pengenal bisa terdiri dari kombinasi huruf A sampai Z, huruf besar sama sampai Z, A besar A sampai Z juga, angka 0 sampai 9 atau underscores. Contohnya nama karyawan, ya, bilangan 2, jenis kendaraan umum. Ini contoh-contoh variabel yang valid. Kemudian yang kedua aturan tentang identifier, ya, tidak boleh menggunakan angka di awal. Satu nama adalah invalid, sedangkan nama satu adalah valid. Jadi kalau kita mau menggunakan nama gitu kan, 6 angka, jangan ada di depan, tapi bolehnya di belakang gitu. Gabungan kayak gini, bilangan 2. Jadi kalau mau bikin variabel gitu ya, var 2 sama dengan A gitu kan ya. var 2 sama dengan 5 gitu kan ya. Itu boleh. Tapi kalau sebenarnya satu var gitu kan nggak boleh. Jangan menggunakan angka di depannya, tapi gunakanlah angka di belakang seperti itu. Kata kunci tidak bisa dipakai sebagai identifier. Jadi kata kunci ini ya ada 33 ini kurang lebih ya. Tidak bisa digunakan sebagai membuat variabel namanya yang tadi kata kunci, jangan pakai gitu ya. True sama dengan 12, nggak boleh gitu kan ya. Jangan gunakan variabel gitu kan ya. Kata-kata kunci tadi gitu ya. Terus kemudian yang keempat, aturannya adalah karakter spesial seperti tanda seru, persen, dolar, dan seterusnya gitu kan ya. Tidak bisa digunakan sebagai identifier kata pengenal. Oke, ya. Kemudian yang kelima, seperti yang sebelumnya saya jelasin, Python bersifat case sensitif. Jadi kalau besar kecil itu dianggapnya berbeda. Ini variabel V-nya gede, variabel V-nya kecil, variabel hurufnya gede semua. Ini merupakan berbeda dianggapnya kalau sama Python gitu kan ya. Identifiernya dianggapnya beda. Jadi kalau saya mau bikin variabel namanya ini itu dianggapnya 3 seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Variabel dan tipe data. Ya, jadi sebelumnya juga saya pernah jelasin variabel itu ibaratkan wadah ya atau piring atau mangkok atau gelas gitu kan ya. Sedangkan data itu adalah isinya yang akan mengisi variabel. Nah, data ini bersifat beda-beda. Seperti itu ilustrasinya ya. Ini kurang lebih sama dengan sebelumnya gitu ya. Jadi variabel itu adalah mangkoknya, sedangkan tipe data itu adalah data yang tersimpannya. Dan variabel bersifatnya mutable alias bisa berubah-ubah. Contoh ya teman-teman. Nama variabel. Nah, ini nama variabelnya apa, kemudian nilainya apa. Itu ya. Nah, nama variabelku sama dengan petik ini isi variabel. Variabel 2 sama dengan 20. Jadi ini kita mengisi variabel dengan string. Kalau ini string ya, ada petiknya. String ya teman-teman. Jadi kita mau masukkan variabel ini tipe datanya string. Tapi kalau ini variabel 2 karena ini tidak ada petiknya, dianggapnya integer gitu ya. Variabel. Nah, variabel ini teman-teman ketika teman-teman mau sudah mengetik variabel, kalau mau mencetak kita harus menggunakan kata kunci print ya. Print variabelku. Jadi variabel yang ini di print. Print variabel 2, jadi akan mengprint variabel ini. Ya, seperti itu. Kalau mau menghapus variabel, maka kita menggunakannya fungsi del. Ya, fungsinya del variabelnya apa nanti di dalamnya ini seperti itu ya. Oke. Ini masih sama kayak tadi. Kalau tadi identifier, kalau sekarang adalah aturan menulis variabel ya. Variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Contoh, nama, underscore nama, namaku, nama
underscore variable boleh. Karakter selanjutnya, aturan yang kedua gitu ya. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf ya, baris bawah atau angka. Contoh underscore nama, N2 nilai 1, tapi tidak boleh di depan ya. Sama kayak tadi. Kemudian ini sama kayak tadi, bersifat sensitif ya. Artinya variabel Q dengan variabel Q ini keduanya nilainya beda. Besar kecil nilainya beda. Variabel juga tidak boleh menggunakan kata kunci kayak if, else, while, for, dan seterusnya gitu kan ya. Itu nggak boleh digunakan sebagai variabel juga. Oke. Ini contohnya gitu kan ya. Contoh. Nah ini kalau seandainya dijalankan seperti ini. Oke, kita langsung coba coding aja ya. Itu nanti kita sambil coding. Nah sekarang ini tipe-tipe data di Python gitu kan ya. Tipe-tipe data di Python itu ada apa aja sih Pak? Yang pertama ada numbering ya. Numbering itu masuk tipe data. Jadi ada variabel isinya apa nih? Number ada. Text ada. Kalau ini list, tuple, set, dictionary ini masuknya kategori array nanti ya. Array kategorinya array. Tapi kalau ini boolean, boolean itu apa Pak? True false. True false itu boolean atau yes no lah. Tapi nggak bisa kalau yes no. True false kalau boolean. Oke. Kemudian di Python juga ada operator aritmatika ya, operator-operator. Ada aritmatika, ada operator logika, ada operator relasional. Ya, lebih detail, lebih jelasnya mari kita sambil praktek saja ya teman-teman. Oke. Untuk latihan gitu kan ya. Kita di sini misalkan pertama kali tadi ya hello world gitu kan ya pertama kali. Jadi ini kita sambil latihan aja ya. Ini saya tidak menggunakan Visual Studio Code ya sebelumnya. Saya menggunakan Jupyter biar satu layar gitu, biar mudah ganti tabnya. Kalau seandainya saya buka di Visual Studio Code, nanti tabnya berbeda. Pada dasarnya sama aja gitu ya untuk coding. Nah ini misalkan di sini saya mau ngeprint hello gitu kan ya, hello kelas 4401 4402 gitu ya. Kita run aja gitu ya. Saya sudah nulis sebelumnya. Nah, kalau seandainya ini print gitu kan ya, ini ya belum ada variabel gitu. Kita masih menganggap print aja gitu, seperti itu. Oke, jadi kita print kalau kita ngetik ya misalnya print. Nah, sudah ada. Jadi kita tinggal ngisi. Selamat datang di pemrograman Python gitu kan ya. Nah, datang kan. Jadi muncullah ketika kita jalankan seperti itu. Oke. Terus kemudian setelah kita hello world tadi gitu kan ya. Slide awal-awal kan kita belajar tentang hello world gitu ya. Bagaimana hello world ngeprint gitu kan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita berkenalan dengan variabel ya, teman-teman. Ya, variabel nih. Jadi variabel itu adalah wadah gitu kan ya. Misalkan di sini nih, variabel bilangan 1. Isinya 5. Jadi kita mengisi 5, variabel ini diisi dengan nilainya numbering atau integer gitu kan ya. 5. Itu dimasukkan ke nilai bilangan 1 nih 5 gitu. Atau misalkan kita mau bikin variabel baru nih, var sama dengan 156 gitu kan ya. Terus misalkan saya mau ngeprint gitu kan ya, atau gini deh, 15 biar mudah ya. Nah, terus misalkan di sini nih, ini kan saya mau print bilangan 1 tambah bilangan 2. Saya tambah 1 nih, var. Kita lihat kalau dijalankan berapa. Nah, 30 kan ya. Karena di sini ada saya ngeprint antara bilangan 1, bilangan 2 tambah var. Var ini maksudnya variabel baru gitu kan ya. 15. Jadi nambah 5 tambah 10 tambah 15. Berarti 15 tambah 15 30 hasilnya. Seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi kalau kita mau bikin var gitu kan ya, variabel seperti itu. Tapi kalau seandainya kita gini, var 15 atau var 2 deh biar beda ya.
var 2. Kita jalanin. Nah, error. Kenapa? Karena teman-teman, kalau seandainya kita ada petiknya, ini dianggapnya sebagai string. Ya, kalau ada tanda petiknya, kita dianggapnya string. Walaupun ini saya nulisnya 15. Tapi kalau seandainya nggak ada petiknya, dia dianggapnya angka. Kalau string kan dianggapnya karakter ya, huruf gitu kan. Jadi error dia. Karena dia menganggapnya ini string. Tapi kalau saya hapus lagi gitu ya, var 2 gitu ya, di run. Ya jalan 45 gitu kan ya. Karena 15 15 15 45 gitu, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada petiknya itu nanti dianggapnya string. Hati-hati ya teman-teman gitu. Jadi kalau ada petik string walaupun saya nulisnya angka gitu. var 2 nama saya lah katakanlah ya. Oke. Yang nggak akan bisa gitu kan ya karena dia anggapnya string. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dijalanin. Nah, jalan lagi kembali ya. Oh, kok 45? Oh, ini masih kehitung. Nah, tuh. Itu cara menulis variabel. Jadi ini tadi ya. Jadi sintak dasarnya bagaimana ngeprint gitu ya. Kemudian bagaimana membuat variabel. Variabel boleh ada angka atau garis bawah boleh gitu kan ya. Variabel misalkan nih, variabel 5 sah-sah aja gitu variabel 5. Yang nggak boleh adalah 5 variabel gitu kan ya. Tuh, dia masih tetap jalan. Terus saya ganti di angkanya biar kelihatan gitu kan ya, 20. Nah, ganti kan sekarang variabel 5 boleh gitu kan. Yang nggak boleh adalah 5 variabel. Coba ya, kita ganti. Apakah bisa? Error. Ya, error dia. Dia nggak akan baca itu sebagai variabel karena tidak boleh apa namanya angka sebelumnya variabel gitu kan, nggak boleh nih kayak gini nih. Kalau A5 boleh nama variabel tapi 5A nggak boleh gitu kan. Absen 1 boleh gitu kan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kira-kira sudah paham ya teman-teman. Kemudian tadi misalkan ada sebuah operator ya. Tadi di slide-nya juga ada operator atau operator lah ya tadi kan operator. Oke, kita coba ya operator atau latihan. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan misalkan nih, ada W sama dengan min 5 ditambah 8 dikali 6. Misalkan berapa nih gitu kan ya. Dijalanin. Nah, ternyata print nilai W adalah W. Jadi ini maksudnya adalah 8 dikali 6 ditambah min 5. 8 kali 6 kan 48 ya. 48 dikurangi 5 berarti berapa? Berarti 43. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya. Kalau seandainya di aritmatika gitu kan ya. Di aritmatika kalau seandainya ada perkalian pembagian dengan penjumlahan pengurangan gitu ya, pasti yang didahulukan adalah perkalian dulu kan ya, seperti itu. Oke. Sekarang misalkan kita contoh eksponensial ya. Eksponensial itu adalah pangkat. Jadi misalkan gini. Misalkan saya punya nilai baru. A adalah 2 pangkat 2 gitu ya. Kemudian saya di sini punya, kita mau print misalkan nilai A sama dengan, kemudian kita ambil variabelnya. Variabel apa? Variabel A gitu kan ya. Kita berapa nih? 4 ternyata. Jadi 2 di pangkat 2 hasilnya 4. Kalau misalnya kita pangkat 3 itu A pangkat 3 berapa gitu kan ya. Nah, 8. 2 pangkat 3 kan 8 gitu, seperti itu. Ya. Jadi itu tadi operator ya teman-teman. Operator jadi penjumlahan, perkalian,
macam-macamnya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, terus misalkan saya pengen tahu tipe data saya itu apa sih Pak sebenarnya gitu kan ya. Ini kalau tipe datanya apa gitu kan ya, kita bisa mengetahuinya dengan gini, print type data gitu kan ya. Contoh kita di sini deh. Ini kan saya punya beberapa data ya. Print, kita type, mau mana nih yang kita cari, misalkan var. Ya, kita pengen tahu var itu tipe datanya apa sih? Nah, integer gitu kan ya. Kalau seandainya saya punya lagi var 2 kan ya, sama dengan 20. Nah, var 2. Oke, run. Ternyata dia tipenya string. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mau mau apa namanya mengetahui tipe data apa itu ya, codingannya seperti itu. Print type data. Tipe datanya itu apa di variabel itu seperti itu. Jadi muncul nih kalau str berarti string. Tapi kalau kalau int integer itu angka. Gitu. Oke. Lanjut eh masih angka aja deh, masih ini ya, tadi integer, float. Nah, mungkin teman-teman bingung nih apa yang bilang bedanya integer dengan float. Di angka di Python gitu ya, ada integer, ada float ya teman-teman. Kalau float itu bilangan eh, bilangan koma lah gampangannya gitu ya, bilangan desimal. Ya, contoh-contoh. Saya punya variabel lagi nih. var 3 sama dengan 25,6. Ya. Kita pengen tahu nih tipe datanya apa gitu ya. Float 25,6 gitu. Jadi dia dianggapnya float, beda dengan integer tadi. Kalau integer bulat, kalau 25,6 ini dia dianggapnya adalah float desimal seperti itu ya. Begitu juga kalau seandainya saya hitung-hitungan tadi kayak tadi ya. Misalkan di sini deh 0,8 kita kurangi berapa? Nah, 42,8 ya. Jadi perhitungannya udah berubah. Itu. Seperti itu. Oke. Kemudian ada tadi tipe data juga boolean ya. Boolean itu true false, true false. Contoh, mari kita contohkan ya teman-teman ya. Misalkan di sini deh. Var boolean biar beda ya. Maka misalkan di sini saya true. Nah, true itu benar. Kalau salah ya false. Tinggal print aja, print type var boolean. Kita jalankan teman-teman. Nah, bolehan ya maksudnya itu seperti itu. Jadi itu bolehan. Oke, terus kemudian ada ini operator ya aritmatika tadi gitu kan ya, modulus, eksponen, pembagian bilangan bulat. Oke, kita sambil coba aja ya teman-teman ya. Modulus misalkan sisa bagi modulus kan ya. Modulus. Contoh kita punya modulus. Ini modulus di X itu modulus, cuma saya ganti aja deh ya. Kita ganti, kita punya misalkan B. B misalkan 25 modulus 2. Katakanlah gitu ya. Gimana sih modulusnya gitu kan. Kita print aja deh biar gampang. Oke, kita jalankan teman-teman. Nah, modulusnya adalah 25, modulusnya dibagi 2 itu berapa? Sisa bagi ya. 25 kan sisa baginya dibagi 2 ya berarti kan mentoknya 24. 24 dibagi sisa 1 ya udah bener gitu ya. Jadi kalau seandainya kayak gini 25 apa namanya modulus 2 sisa baginya adalah 1. Modulus. Kalau garisnya miring 2 ini
pembagian bulat. Contoh, kita contohin lagi aja deh teman-teman. Berapa? 12. Jadi 25 dibagi 2, 12. Seperti itu gampangannya ya. Oke, lanjut ya, kita contoh ini lah. N logika ya, logika N sama aja teman-teman. Kayak tinggal teman-teman buktikan aja sih, coba ngoding gitu kan ya. Bagaimana sih bener nggak apa namanya operator ini gitu kan ya, seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita coba contoh. Contoh ini deh. Kita cobain aja. Sebentar. N ya, N. Nah, ini nih contohnya gini. N itu contohnya gini. Jadi misalkan kalau kita punya password gitu kan ya. Misalkan ini adalah username dan password. Jadi misalkan kalau kayak login gitu, aplikasi login. Nah, masukkan username. Di sini saya kasih setting username-nya luak white copy, passwordnya kopi nikmat nggak bikin kembung. Ya, tapi saya misalkan username-nya katakanlah nama saya. Terus passwordnya misalkan nama saya juga gitu kan ya. Ya, pasti akan salah gitu kan ya. Jadi logikanya ini dan logika berikutnya statement berikutnya itu A, statement berikutnya ini B gitu kan ya. Kalau seandainya A dan B-nya ini salah gitu kan ya, maka salah gitu. Jadi kalau sesuai dengan ini ya. Nah, logika ini jadi true maka true. Tapi kalau true false ya dianggapnya false gitu. Contoh lagi nih, masih ini ya. Masih ini. Misalkan di sini benar nih luwak white coffee. Nah, tapi passwordnya salah. Passwordnya misalkan nama saya gitu kan ya. Ya akan salah. Itu logikanya. Jadi statement username ini harus benar, statement password juga harus benar gitu. Jadi nggak boleh salah satunya karena rumusnya di logika N kan harus true dan true, baru hasilnya true. Kalau true dan false baru hasilnya false gitu kan ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi apa namanya? Harus benar keduanya. Misalkan saya benar nih sekarang. Luwak white kopi nikmat nggak bikin kembung. Welcome bos, Anda telah berhasil login. Jadi kalau seandainya statement ini benar dan statement ini benar, username-nya benar, password-nya benar, maka apa namanya benar, saya berhasil. Tapi kalau saya salah, if ini salah ya berarti saya akan salah. Seperti itu. Ya. Oke. Atau kayak gini deh contoh. Masukkan username. Di sini kan Alfi. Kalau seandainya saya nulisnya nama saya gitu kan ya salah, nggak akan gitu. Tapi kalau saya benar gitu kayak di sini. Welcome. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup ya perkenalan tentang Python, bagaimana nulis Python dan seterusnya. Sudah cukup ya kayaknya teman-teman dasarnya dan bagaimana cara nulisnya gitu kan ya. Intinya nanti teman-teman harus banyak latihan. Nggak mungkin tiba-tiba bisa ngoding kalau nggak banyak latihan gitu. Jadi harus perbanyak latihannya sampai teman-teman nanti bisa gitu kan ya.
Insya Allah bisa loh, teman-teman juga bisa ngoding habis ini, seperti itu ya. Pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajar bareng-bareng, nanti akan dibantu juga oleh praktikum. Ya. Baik, itu aja dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Eh, mungkin saya penjelasannya ada yang salah atau kurang lengkap. Ya, nanti kita bisa diskusi gitu kan lebih detailnya gitu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya menonton ini. Eh, nanti akan ada pembahasan lagi tentang Python di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.